Kedai kopi kecil di sudut jalan itu selalu dipenuhi dengan aroma kopi yang menggoda dan suara mesin espresso yang berdengung lembut. Setiap pagi, Alia, seorang wanita berusia 28 tahun, datang ke tempat ini dengan semangat yang tak tergoyahkan. Dia adalah seorang pekerja keras yang menghabiskan waktu di kantor sebagai desainer grafis. Namun, sebelum memulai harinya yang padat, dia selalu menyempatkan diri untuk menikmati secangkir kopi di kedai favoritnya. Alia menyukai suasana kedai kopi ini. Dindingnya yang dihiasi dengan lukisan-lukisan lokal dan rak buku yang penuh dengan novel-novel klasik menciptakan atmosfer yang nyaman dan inspiratif. Dia sering duduk di sudut dekat jendela, tempat di mana sinar matahari pagi masuk dengan lembut, menciptakan cahaya hangat di sekelilingnya. Dengan secangkir cappuccino di tangan, dia akan membuka laptopnya, memulai hari dengan merancang desain-desain baru sambil sesekali mencuri pandang keluar jendela. Di sisi lain kedai, Rizky, seorang pria berusia 30 tahun, juga menjadi pelanggan setia. Sebagai seorang fotografer lepas, dia sering mencari inspirasi di tempat-tempat yang tenang. Kedai kopi ini adalah tempat yang sempurna untuknya. Dia suka mengamati orang-orang di sekitarnya, menangkap momen-momen kecil yang sering terlewatkan oleh orang lain. Dengan kamera di sampingnya dan buku puisi di tangan, Rizky menghabiskan waktu berjam-jam di kedai ini, terbenam dalam dunia kata-kata dan imaji. Mereka berdua tidak pernah saling berbicara, meskipun keduanya merasakan ketertarikan yang tak terucapkan. Setiap pagi, saat Alia memasuki kedai, Rizky akan mengangkat kepalanya dari bukunya dan mencuri pandang. Alia, yang merasakan tatapan itu, akan tersenyum kecil sebelum kembali fokus pada layar laptopnya. Momen-momen ini menjadi rutinitas harian mereka, sebuah permainan diam yang penuh dengan ketegangan. Suatu pagi, saat hujan turun dengan deras di luar, Alia datang lebih awal dari biasanya. Dia merasa sedikit gelisah, mungkin karena cuaca yang mendung. Dia memesan cappuccino seperti biasa dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Saat dia menunggu pesanan, matanya tertuju pada Rizky yang duduk di sudut, membaca buku puisi. Dia terlihat begitu serius, dengan alis yang sedikit berkerut saat membaca. Alia merasa terpesona oleh ekspresi wajahnya yang penuh perasaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan Rizky. Ada sesuatu yang menarik tentang cara dia terbenam dalam bacaan, seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Alia merasa ada daya tarik magnetis yang membuatnya ingin mendekat, tetapi dia juga merasa ragu. Dia tidak ingin mengganggu momen pribadinya. Ketika cappuccino-nya tiba, Alia mengambil secangkirnya dan menghirup aroma kopi yang hangat. Dia mencoba untuk kembali fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang ke Rizky. Dia merasa seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka, meskipun mereka belum pernah berbicara. Rizky, di sisi lain, merasakan kehadiran Alia dengan lebih intens. Dia sering mencuri pandang ke arah Alia, terpesona oleh cara wanita itu terfokus pada pekerjaannya. Dia menyukai senyumnya yang cerah dan cara dia menggerakkan rambutnya saat berpikir. Dalam benaknya, Rizky mulai membayangkan bagaimana rasanya berbicara dengan Alia, bagaimana rasanya mengenalnya lebih dekat. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka di kedai kopi menjadi semakin rutin. Setiap pagi, mereka akan saling bertukar tatapan, tetapi tidak pernah ada kata-kata yang terucap. Alia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Rizky, seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. Dia bahkan mulai memperhatikan kebiasaan Rizky, seperti cara dia memesan kopi dan buku-buku yang dia baca. Suatu hari, saat kedai kopi sedang ramai, Alia melihat Rizky sedang duduk sendirian di meja dekat jendela. Dia tampak sedikit gelisah, seolah-olah menunggu seseorang. Alia merasa dorongan untuk mendekat, tetapi keraguan kembali menghantuinya. Dia tidak ingin mengganggu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dengan hati yang berdebar, Alia memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia berjalan menuju meja Rizky, berusaha untuk tidak terlihat canggung. "Hai," katanya, suaranya lembut namun penuh percaya diri. Rizky menoleh, terkejut melihat Alia berdiri di depannya. "Hai," jawab Rizky, senyumnya merekah. "Apa kamu sering datang ke sini?" "Setiap hari," jawab Alia, merasa sedikit lebih tenang. "Aku suka suasana di sini." "Begitu juga aku," Rizky menjawab, matanya bersinar. "Aku sering mencari inspirasi di tempat ini." Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun.
Alia merasa seolah-olah beban yang selama ini mengganjal di hatinya terangkat. Mereka berbagi cerita tentang pekerjaan, hobi, dan impian. Alia terpesona oleh cara Rizky berbicara tentang fotografi. Bagaimana dia menangkap keindahan dalam momen-momen kecil. Saat percakapan berlanjut, Alia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada koneksi yang lebih dalam, sebuah pemahaman yang tidak terucapkan. Mereka tertawa bersama, berbagi pandangan tentang seni dan kehidupan, dan Alia merasa hatinya berdebar lebih cepat. Ketika waktu berlalu, mereka menyadari bahwa kedai kopi itu semakin sepi. Alia merasa enggan untuk mengakhiri percakapan ini, tetapi dia tahu bahwa dia harus kembali ke rutinitasnya. Aku harus pergi, katanya, sedikit ragu. Tapi aku senang bisa berbicara denganmu. Aku juga, Rizky menjawab, matanya tidak lepas dari Alia. Mungkin kita bisa bertemu lagi di sini besok. Alia tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. Tentu saja. Aku akan ada di sini. Saat Alia meninggalkan kedai kopi, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih cerah. Dia tidak hanya menemukan secangkir kopi yang enak, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup. Dalam perjalanan pulang, dia tidak bisa berhenti memikirkan Rizky, bagaimana senyumnya membuatnya merasa nyaman, dan bagaimana percakapan mereka membuka pintu untuk kemungkinan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya di kedai kopi menjadi lebih berwarna. Alia dan Rizky mulai bertemu secara rutin, berbagi cerita dan tawa. Mereka menjelajahi dunia satu sama lain, menemukan kesamaan dan perbedaan yang membuat hubungan mereka semakin dalam. Setiap pertemuan di kedai kopi menjadi lebih dari sekadar rutinitas. Itu adalah momen-momen berharga yang mereka ciptakan bersama. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Alia masih merasakan sedikit ketegangan. Dia tidak tahu kemana arah hubungan ini akan pergi. Apakah ini hanya sebuah pertemuan sementara? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang berkembang di antara mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak ingin kehilangan momen-momen indah ini. Dengan harapan dan rasa ingin tahu yang menggebu, Alia menantikan pertemuan berikutnya di kedai kopi yang sama, di mana mereka akan terus menjelajahi perasaan yang baru saja mulai tumbuh di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan kedai kopi itu menjadi saksi bisu dari ketegangan yang semakin meningkat antara Alia dan Rizky. Setiap pagi, mereka bertemu di tempat yang sama, tetapi tidak pernah saling menyapa. Hanya tatapan dan senyuman kecil yang menjadi jembatan antara mereka. Alia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Dia merasa seolah-olah ada ikatan yang lebih dalam, meskipun mereka belum pernah berbicara. Suatu pagi yang cerah, Alia datang dengan semangat yang lebih besar dari biasanya. Dia mengenakan gaun berwarna biru muda yang membuatnya terlihat segar dan ceria. Saat dia memasuki kedai, dia merasakan tatapan Rizky yang sudah menunggu di sudut. Dia membalas tatapan itu dengan senyuman, dan untuk pertama kalinya, Rizky membalasnya dengan senyum lebar yang membuat jantung Alia berdebar. Setelah memesan cappuccino, Alia memilih tempat duduk di dekat jendela, seperti biasa. Namun, hari itu terasa berbeda. Dia merasa berani dan ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mencuri pandang. Saat menunggu pesanan, dia melihat Rizky yang sedang menulis di buku catatannya. Dia merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Ketika cappuccino-nya tiba, Alia memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Dia mengambil secari kertas dan menulis pesan singkat. Saya suka cara Anda membaca puisi. Apa buku yang Anda baca? Dengan hati berdebar, dia meletakkan catatan itu di meja Rizky sebelum kembali ke tempat duduknya. Dia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Rizky, yang sedang terbenam dalam tulisannya, terkejut ketika melihat catatan di meja. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Alia yang tersenyum padanya. Jantungnya berdegup kencang. Dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada Alia dan catatan itu. Dengan hati-hati, dia mengambil catatan tersebut dan membacanya. Senyumnya semakin lebar, dan dia merasa beruntung bisa mendapatkan perhatian dari wanita yang selama ini hanya bisa dia amati dari jauh. Tanpa ragu, Rizky mengambil pena dan menulis balasan di bagian belakang catatan tersebut. Terima kasih. Saya sedang membaca puisi karya Sapardi Djoko Damono. Apakah Anda suka puisi? Dia meletakkan catatan itu kembali di meja Alia,
merasakan getaran yang menyenangkan saat melakukannya. Alia tidak sabar menunggu balasan. Ketika dia melihat catatan itu kembali ke mejanya, dia merasa seolah-olah ada percikan api yang menyala di antara mereka. Dia membaca balasan Rizky dan merasa senang. Saya suka puisi, terutama yang menggugah perasaan. Sapardi adalah salah satu favorit saya. Tulisnya di catatan balasan. Percakapan mereka melalui catatan itu berlangsung selama beberapa hari. Setiap pagi, mereka saling bertukar pesan, berbagi puisi favorit, dan mendiskusikan makna di balik kata-kata. Alia merasa semakin terhubung dengan Rizky, meskipun mereka belum pernah berbicara secara langsung. Dia mulai menantikan setiap pagi, bukan hanya untuk kopi, tetapi juga untuk melihat Rizky dan berbagi pikiran. Namun, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Alia merasakan dorongan untuk berbicara langsung dengan Rizky, tetapi rasa malu dan ketidakpastian menghalanginya. Dia tidak ingin merusak momen-momen indah yang telah mereka bangun melalui catatan. Di sisi lain, Rizky juga merasakan hal yang sama. Dia ingin mendekati Alia, tetapi takut jika dia tidak akan memenuhi harapan yang telah dibangun dalam imajinasi mereka. Suatu pagi, saat hujan turun dengan deras, kedai kopi itu menjadi lebih ramai dari biasanya. Alia datang lebih awal dan menemukan tempat duduk di sudut yang sama. Dia melihat Rizky yang sudah ada di sana, membaca buku puisi dengan serius. Hujan di luar menciptakan suasana yang intim, dan Alia merasa dorongan untuk berbicara semakin kuat. Ketika Rizky mengangkat kepalanya dan melihat Alia, dia tersenyum. Alia membalas senyumnya, tetapi kali ini, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia berdiri dan berjalan menuju meja Rizky. "Hei, saya Alia," katanya. Suaranya sedikit bergetar tetapi penuh semangat. "Saya suka puisi yang Anda baca. Apa yang sedang Anda baca sekarang?" Rizky terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. "Saya Rizky. Saya sedang membaca puisi Sapardi. Dia salah satu penulis favorit saya," jawabnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Alia merasa lega dan senang bisa berbicara langsung dengan Rizky. Mereka berbagi pandangan tentang puisi, seni, dan kehidupan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti melodi yang harmonis, menciptakan ikatan yang lebih dalam. Saat percakapan berlangsung, Alia merasakan ketegangan yang sebelumnya hanya ada dalam tatapan kini berubah menjadi kenyataan. Dia melihat Rizky dengan lebih dekat, memperhatikan detail wajahnya, senyumnya yang hangat, dan cara dia berbicara dengan penuh semangat. Rizky juga merasakan hal yang sama, terpesona oleh keindahan Alia dan cara dia berbicara tentang puisi dengan antusiasme yang tulus. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di kedai kopi, berbagi cerita dan tawa. Hujan di luar tidak lagi menjadi penghalang, tetapi justru menambah kehangatan suasana di antara mereka. Alia merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, meskipun baru saja bertemu. Ketika waktu berlalu, mereka menyadari bahwa kedai kopi itu semakin sepi. Alia dan Rizky saling bertukar nomor telepon, berjanji untuk bertemu lagi. Saat mereka berpisah, Alia merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan di kedai kopi. Dengan senyuman di wajahnya, Alia meninggalkan kedai kopi, merasa seolah-olah dunia baru telah terbuka di depannya. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya antara mereka. Ketegangan yang sebelumnya hanya ada dalam tatapan kini telah berubah menjadi koneksi yang lebih dalam, dan Alia merasa siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersama Rizky. Hari-hari berlalu, dan kedai kopi itu semakin menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan ketegangan bagi Alia dan Rizky. Setiap pagi, mereka bertemu, saling bertukar catatan, dan berbagi senyuman yang semakin dalam maknanya. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang menggelayuti pikiran Alia. Dia merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang, tetapi dia juga khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini hanya sebuah permainan? Ataukah ada sesuatu yang lebih serius yang sedang tumbuh di antara mereka? Suatu pagi yang cerah, Alia datang lebih awal dari biasanya. Dia mengenakan blus putih dan celana jeans, terlihat santai namun tetap menawan. Saat dia memasuki kedai, dia melihat Rizky sudah duduk di meja favoritnya, dengan buku puisi di tangan dan senyum yang menunggu. Jantung Alia berdebar saat dia melangkah mendekat.
Selamat pagi, sapa Alia, suaranya ceria. Selamat pagi, Alia. Rizky menjawab, matanya bersinar. Aku baru saja selesai membaca puisi yang kamu rekomendasikan. Sangat indah. Alia merasa senang mendengar pujian itu. Aku senang kamu menyukainya. Puisi itu selalu membuatku merasa lebih hidup. Mereka duduk bersama, dan percakapan mengalir dengan mudah. Rizky mulai menceritakan tentang pengalamannya sebagai fotografer, bagaimana dia menemukan keindahan dalam momen-momen kecil, dan bagaimana dia sering menggunakan puisi sebagai inspirasi untuk karyanya. Alia terpesona oleh cara Rizky berbicara, dengan semangat yang menggebu dan mata yang berbinar. Bagaimana denganmu? Apa yang menginspirasimu dalam desain? Tanya Rizky, menatap Alia dengan penuh perhatian. Aku suka menciptakan sesuatu yang bisa membuat orang merasa. Desain bagiku adalah cara untuk mengekspresikan perasaan dan ide-ide yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jawab Alia, merasa nyaman berbagi. Percakapan mereka semakin dalam, dan Alia merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Alia merasa bahwa saatnya untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia ingin tahu apakah Rizky merasakan hal yang sama. Setelah beberapa saat, Alia mengambil napas dalam-dalam. Rizky, aku ingin jujur padamu tentang sesuatu. Katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara kita. Apakah kamu merasakannya juga? Rizky terdiam sejenak. Matanya tidak lepas dari Alia. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Aku juga merasakannya. Alia, sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada koneksi yang kuat antara kita. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa bersemangat. Alia merasa lega mendengar pengakuan itu. Aku senang mendengarnya. Aku tidak ingin kita hanya menjadi dua orang yang saling bertukar senyuman di kedai kopi. Aku ingin lebih dari itu. Rizky tersenyum, dan Alia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku juga ingin lebih. Alia, aku ingin mengenalmu lebih dalam, menjelajahi dunia kita bersama. Mereka berdua saling menatap, dan dalam momen itu, Alia merasa seolah-olah waktu berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Tanyanya, penuh harapan. Bagaimana jika kita merencanakan sesuatu di luar kedai kopi ini? Mungkin kita bisa pergi ke pameran seni atau berjalan-jalan di taman. Rizky mengusulkan, matanya berbinar dengan antusiasme. Alia merasa bersemangat. Itu terdengar luar biasa. Aku suka seni, dan aku pasti ingin pergi bersamamu. Mereka mulai merencanakan pertemuan berikutnya, dan saat mereka berbicara, Alia merasa semakin dekat dengan Rizky. Dia tidak hanya menemukan seseorang yang menarik secara fisik, tetapi juga seseorang yang memahami dan menghargai seni dan kreativitasnya. Setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa waktu telah berlalu dengan cepat. Alia merasa enggan untuk meninggalkan kedai kopi, tetapi dia tahu bahwa mereka harus kembali ke rutinitas masing-masing. Aku harus pergi sekarang, katanya, sedikit ragu. Tapi aku tidak sabar untuk bertemu lagi. Aku juga, Rizky menjawab, senyumnya tidak pernah pudar. Kita akan merencanakan sesuatu yang spesial. Saat Alia meninggalkan kedai kopi, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih cerah. Dia tidak hanya menemukan secangkir kopi yang enak, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup. Dalam perjalanan pulang, dia tidak bisa berhenti memikirkan Rizky, bagaimana senyumnya membuatnya merasa nyaman, dan bagaimana percakapan mereka membuka pintu untuk kemungkinan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya di kedai kopi menjadi lebih berwarna. Alia dan Rizky mulai bertemu secara rutin, berbagi cerita dan tawa. Mereka menjelajahi dunia satu sama lain, menemukan kesamaan dan perbedaan yang membuat hubungan mereka semakin dalam. Setiap pertemuan di kedai kopi menjadi lebih dari sekadar rutinitas. Itu adalah momen-momen berharga yang mereka ciptakan bersama. Suatu sore, mereka merencanakan untuk pergi ke pameran seni yang sedang berlangsung di galeri lokal. Alia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia ingin tampil terbaik di depan Rizky. Dia memilih gaun merah yang membuatnya merasa percaya diri dan cantik. Saat dia tiba di galeri, dia melihat Rizky sudah menunggu di depan pintu, mengenakan kemeja putih yang membuatnya terlihat semakin menawan.
Wow, kamu terlihat luar biasa. Rizky berkata, matanya tidak bisa lepas dari Alia. Terima kasih. Kamu juga terlihat sangat menarik. Balas Alia, merasa senang dengan pujian itu. Mereka memasuki galeri dan mulai menjelajahi karya seni yang dipamerkan. Alia merasa terpesona oleh cara Rizky mengamati setiap lukisan. Bagaimana dia berbicara tentang teknik dan makna di balik setiap karya. Dia merasa bangga bisa berbagi pengalaman ini dengan seseorang yang memiliki pemahaman yang dalam tentang seni. Saat mereka berdiri di depan lukisan yang indah, Rizky berbalik dan menatap Alia. Aku senang bisa berbagi momen ini denganmu. Rasanya seperti kita sudah mengenal satu sama lain selamanya. Alia tersenyum, merasakan getaran yang sama. Aku juga merasa begitu. Ini adalah salah satu malam terbaik dalam hidupku. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi pandangan tentang seni dan kehidupan. Alia merasa semakin dekat dengan Rizky. Dan saat mereka berdiri di depan lukisan terakhir, Rizky mengambil tangan Alia dan menggenggamnya lembut. Alia, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua momen yang kita habiskan bersama. Aku ingin kita terus menjelajahi dunia ini bersama. Alia merasa hatinya berdebar. Aku juga, Rizky. Aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar teman. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Rizky mendekat dan mencium pipi Alia dengan lembut. Aku ingin kita memulai babak baru dalam hidup kita, bersama-sama. Alia tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Aku tidak sabar untuk melihat kemana perjalanan ini akan membawa kita. Malam itu, kedai kopi dan galeri seni bukan hanya tempat pertemuan, tetapi juga tempat di mana dua jiwa saling menemukan satu sama lain. Mereka telah melewati batas-batas ketidakpastian dan menemukan koneksi yang lebih dalam, sebuah hubungan yang penuh dengan harapan dan cinta yang baru saja mulai tumbuh. Saat mereka meninggalkan galeri, tangan mereka saling menggenggam, Alia merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga sahabat sejati yang akan bersamanya dalam setiap langkah perjalanan hidup. Dengan senyuman di wajahnya dan harapan di hatinya, Alia tahu bahwa ini baru permulaan dari kisah indah mereka.